Oh ini, Ko Hans. Biasa nervous itu kalau ada kejadian apa? Oh banyak lagi. Oke, kita list. Nah, ada part 2-nya ya kalau Iya, lama part ya. 2 yang pengen tahu Ko Hans itu sering nervous karena apa, boleh ditonton part 2-nya. Welcome back to Basic, bincang ringan seputar iman Kristen. Gak kerasa loh ya, udah tahun baru. Pasan baru kemarin nih kita bahas tentang meaning of Christmas for me. Jangan lupa ditonton ya. Kali ini kita akan bahas tentang anti-social cup atau tentang social anxiety nih, yang sering banget nih muncul-muncul di remaja kali ini. Nah, cocok banget nih kalau kalian lagi mencari jawaban untuk social anxiety kalian. Kali ini kita akan bahas tentang itu, dan perkenalin dong, aku Vanwal Fareli. Kayaknya sama ini belum pernah kenalin diri aku deh. Nah, kita juga akan ditemani oleh host kita. Kenalin dong. Halo semua, nama aku Feli. Aku yang akan menemani Vanuel di podcast pada hari ini. Juga beda banget nih. Iya nih, lumayan ramai ya sekarang ruangan podcast ya. Pasan tuh biasanya Iya. 3, sekarang jadi Iya, 4. betul. Kita ada Oke. 2 narasumber nih. Kenalin dong, Konsel. Halo Satu lagi semuanya. siapa? Satu lagi tuh Cinia. Oke, tadi kayaknya udah sempet perkenalan diri cuman kepotong gitu ya. Iya. Oke, boleh nih Ko Hans untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, halo semuanya, kenalin aku Hansel. Di sini sebagai guest ya jatuhnya ya di podcast Iya, ini. betul. Dan sebetulnya aku as of now juga mahasiswa kebetulan di Fakultas Psikologi, jadi kebetulan bisa jadi melekat juga sama topik yang profesional. bakal dibawain Iya, ya. iya. Enggak, guys, belum profesional. OTW ya. Dikit lagi. Oke. Kalau gue tau Ko Hans ini asal gerejanya dari mana kah? Asal gereja, aku dari GKI Perniagaan sebetulnya. Satu Gitu ya. klasis. GKI juga ya, GKI juga nih. juga. Oke. Tapi emang belum begitu terlibat di komisi tertentu gitu. Jadi kayak konsisten ibadah umum aja biasanya. Oh, jadi baru debut nih Van. Kita bawa artis pendatang baru nih di sini. Asik. Aduh. Oke, salam kenal Ko Hansel. Salam kenal semuanya. Next ada siapa nih? Siapa ya? Siapa Siapa ya? ya? Siapa ya? Oke. Halo semuanya. Halo. Oke, aku Nia. Aku juga sebagai mahasiswa psikologi bareng sama Hansel. Aku kuliah di Ukrida. Kita cinta banget ya sama GKI. Dan aku udah Dari pasti GKI. anggota GKI ya. Betul banget. Jadi aku dari GKI Seroja. Kita masih Banyak bertetangga dengan Citra 1. Salam kenal semuanya. Salam kenal kenal. sini ya. Oke, kita udah mengundang guest-guest dari banyak GKI nih ya. Wah, pasti bahasan hari ini menarik banget. Menarik banget. Nah, Betul. sebelum bahas dalam nih, kita mau tanya dong, apa sih itu social anxiety? Kalau buat C, Mako. Oke, aku bantu jawab ya. Boleh. Oke, social anxiety itu sebenarnya tidak jauh dari kecemasan sosial lah kalau kita translate in Indonesia. Tapi yang membedakan adalah kalau di psikologi kita ada ngomongin social anxiety disorder. Bedanya ke disordernya, kalau social anxiety itu adalah kecemasan di at the moment. Jadi kalau misalnya kita mau presentasi, kita kayak ini ngomong di depan kamera atau kita ngomong di depan umum, jadinya kita punya kecemasan dan itu wajar banget. Tapi kalau misalnya kita ngomongin social anxiety disorder, berarti dia sudah ada gangguan, namanya juga disorder ya, gangguan. Dimana jadi orang tersebut punya kecemasan di hampir semua situasi dan kecemasannya tuh lebih ekstrim lagi, seperti itu. Berarti orang itu sering ngerasa social anxiety sering terus menerus ya berarti ya. Betul. Mau tanya, Ci. Kalau misalnya kita social anxiety, ini bukan disorder berarti ya. Nah, tapi terjadinya sering terus-menerus gitu. Apakah jadi disorder? Enggak juga. Jadi kalau sebenarnya kesehatan mental tuh jatuhnya kayak kesehatan biasanya kita ya. Kan kita kalau misalnya sakit, kita harus ke dokter dulu nih ngecek gejalanya sudah sama belum, kan ada juga gejala-gejala yang mirip atau ada gejala yang kalau di psikologi tuh kita ada modul DSM. Jadi harus sesuai dulu dengan simptom-simptom atau gangguan yang ada di DSM dan harus udah
dari tenaga profesional, nggak boleh asal self diagnose kayak gitu. Penting banget untuk kontak profesional berarti kita. Betul banget. Oke, biasanya ke psikolog gitu ya? Boleh ke psikolog atau ke psikiater juga boleh. Oh, oke. Ini penting nih bagi teman-teman ya, supaya nggak langsung diagnosa diri sendiri gitu ya. Tapi harus ke psikolog dulu, psikiater dulu. Oke. Dari tadi kita cuma dengar suara cewek nih di sini kan. Saya tuh. Kok bedanya apa sih korelasi gitu kan ya, social anxiety dengan perasaan yang isolasi atau kesepian yang lebih mendalam? Wow, mendalam ya pertanyaannya ya. Lumayan deep nih ya. Oke, kalau dari sudut pandangku sebenarnya ada hubungannya, ada korelasinya, tapi juga at the same time dia ada perbedaannya gitu. Kalau secara konteks itu kan sosial ya. Jadi kayak dia cenderung terjadi kalau seperti yang tadi udah disebutin, pengalaman-pengalaman yang biasa terjadi di kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi sebenarnya dengan perasaan isolasi itu, kalau dari sudut pandangku itu jatuhnya kayak after effects dari dia merasa tertekan dengan keadaan di sekitar dia atau keadaan sekitarnya yang membuat dia merasa dia nggak percaya diri, atau dia merasa dia harus memenuhi standar sosial yang biasanya either dia tidak capable atau memang lingkungan itu yang tidak suportif gitu, atau quote unquote toxic. Jadi sebenarnya buat aku tuh berhubungan, tapi jatuhnya kayak Dampak Rendah diri gitu kali ya. Kayak Iya, jadi dia dampaknya. iya, jadi kayak dampaknya, terus juga bener bisa kayak rendah diri gitu. Benar itu, terus kayak harus ngikutin teman-teman gue gimana sih. Iya, jadi kayak biasanya tuh karena biasanya ada pengalaman gak enak dari satu masa gitu, let's say dari SD ya. Bisa jadi karena dia merasa, oh aku pengen berkenalan lebih lagi sama orang ini, tapi kayak dia masih ada tendensi dia takut buat kenalan sama orang lain. Jadinya ketika dia mencoba untuk berkenalan, tapi pihak ini tuh ramah gitu, maksudnya misalkan pihak ini ramah, dia memang mau mencoba mengajak berteman, tapi karena individu itu atau orang itu udah takut duluan karena perhaps dari pengalaman masa lalunya gitu kan, jadi kayak dia bisa jadi nggak siap gitu. Dan itu juga ya sayangnya menimbulkan kesan yang buruk buat orang yang memang mau ngajak berkenalan itu. Jadi karena ada suatu penyebab yang menyebabkan orang itu di masa kini jadi takut untuk berkenalan sama orang gitu ya. Yes. Oh. Dan itulah kenapa jadi mudah untuk tendensi untuk mengisolasi diri gitu. Trauma masa lalunya berarti ya. Yes. Selain penyebabnya karena trauma masa lalu, ada nggak sih penyebab-penyebab lain yang mungkin menyebabkan seseorang itu social anxiety gitu? Faktor-faktornya berarti ya. Boleh. Sebenarnya kalau faktornya itu ada banyak. Ada faktor psikologis, ada psikologis, ada faktor biologis, dan juga ada faktor lingkungan gitu ya. Kenapa kita jadi psikologis? Faktornya banyak. Terus mungkin yang paling common atau yang paling mudah untuk dibahas nih buat anak-anak remaja atau teman-teman sekalian adalah faktor lingkungan kalian. Kayak yang tadi udah mention, bisa jadi karena lingkungan teman, atau misalnya pernah dibully, itu juga jadi faktor. Terus punya orang tua yang seperti apa, bagaimana dia dididik, terus dia punya pressure nggak ya di lingkungan sosialnya kayak sekolah, atau kalau anak kuliah perkuliahan. Terus bisa juga karena apa ya, faktor-faktor sosial media. Kayaknya pressure di zaman sekarang kan ngeliat sosial media, wah semua orang berhasil, kayak tadi udah di-mention, jadi rendah diri, terus dia lebih suka mengisolasi diri. Terus karena dia udah punya kecemasan, jadi kan dia untuk berinteraksi itu susah ya. Jadi karena dia susah, jadi agak kayak lingkaran setan sih sebenarnya menurutku. Karena kayak tadi di-mention kan, orang mau datangin dia pun susah, nge-reach dia. Dan karena dia tidak di-reach sama orang lain, karena dia susah gitu untuk di-reach,
di reach out oleh orang lain, jadinya kan dia makin ngerasa kayak ih kok kayaknya nggak ada yang Mau kenalan sama bisa aku kenalan gitu sama ya. aku, kok nggak ada yang bisa mendekatkan diri ya. Jadi semakin ya perputarannya semakin di situ-situ aja. Dia jadi makin mengisolasikan diri lagi, semakin sulit lagi menerima orang lain. Ya perputarannya di situ. Tapi jadi harus ada yang bisa mendongkrak lingkaran itu dong. Betul. Oh, oke. Bantu ya. Dan ngedongkrak itu juga selain dari lingkungan yang memang suportif, juga balik lagi ke diri orang itu sendiri. Betul. Jadi kayak kadang tuh orang ketika dia ngalamin sebuah low point ya, atau lagi di rock bottomnya gitu, titik terendahnya itu, biasanya ada dua, either yang dia terpuruk dan dia semakin terpuruk, atau bisa jadi dia coba untuk bangkit dari situasi itu. Jadi makanya bisa dibilang tidak kaget kalau kita ngelihat ada beberapa kasus kalau anak ini sebenarnya kalau kita ajak berbaur, bener-bener kita coba fasilitasi secara komunikasi, secara atmosfer buat dia nyaman, buat dia terbuka tuh, dia lancar sebenarnya. It's just how the environment works gitu, kalau menurutku juga. Jadi kayak lingkungan, terus bagaimana dia mau untuk berubah atau enggak, itu benar-benar tergantung mereka juga ya. Betul, karena perubahan itu pasti harus dari dirinya sendiri, kita nggak bisa merubah orang lain. Oke. Nah, tapi kan tadi kan Cinia dan juga Kohans itu udah mention kayak ada dua orang. Satu orang yang mungkin memiliki social anxiety, dan satu lagi orang yang nge-reach out ataupun bisa kita asumsikan nggak memiliki social anxiety gitu ya. Sebenarnya kenapa ada orang yang punya social anxiety, kenapa ada yang nggak punya? Terus kayak gimana? Apakah orang yang nggak punya ini udah berhasil mendongkrak lingkaran itu, atau emang dari sananya mereka mungkin nggak punya? Oke, bisa jadi nggak punya sih. Tidak semua orang punya social anxiety sebenarnya, menurutku. Karena setiap orang kan punya backgroundnya masing-masing. Ada mungkin yang sudah punya privilege dari keluarga yang baik, bagaimana dia dididik supaya menjadi pribadi yang tidak rendah diri, dia bisa menerima dirinya, bisa bagaimana dia menyelesaikan setiap masalah yang terjadi. Jadi kecemasannya tuh lebih minim lagi. Atau ada orang-orang yang mungkin tidak seberuntung itu, dengan dia pernah dibully di sekolah, atau dia pernah punya trauma karena pressure di lingkungan sekolahnya. Jadi banyak banget faktor, tapi tidak semua orang pasti mengalami benar-benar kecemasan yang ekstrim. Tapi kalau misalnya kayak, kalau ngomongin bukan cuman ya, tapi kalau at the moment kayak saat presentasi ngalamin cemas kayak tadi aku mention di awal, itu wajar. Dan juga kalau dari faktor-faktor yang udah disebutin tadi tuh, itu juga ngaruh ke internal dirinya biasanya. Jadi kayak how do they react terhadap situasi tertentu itu, karena dari faktor-faktor yang udah tuh, yang Masa lalu. iya, masa lalu yang sayangnya juga mostly negatif, jadinya cara dia bereaksi terhadap situasi yang kurang mengenakan jadinya kayak ya gitu. Ada bisa jadi kecewa, bisa jadi malu, terus juga Menghindar. iya avoidant, terus sampai marah, ini kenapa gue bisa begini-gini sih, kenapa ini terjadi sama aku gitu. Cuma itu bisa sadar gak sih? Soalnya kalau misalnya kayak aku gitu ya, aku itu kalau gitu-gitu itu kayak react tiba-tiba gitu loh, tanpa sadar udah react. Dan pas itu kayak evaluasi diri, kok begini sih reactnya tiba-tiba gitu. Itu susah banget loh mau dirubah yang gini. Betul. Maksudnya kayak gitu tuh wajar. Kenapa betul? Betul banget. Kita kebiasaan emosi ya. Tapi wajar banget. Maksudnya reaction pertama kita adalah alamiah yang terjadi. Apa yang menjadi respon diri kita. Tapi kalau misalnya ditanya gimana caranya, kenapa sih kok bisa kayak gitu? Itu balik lagi karena masa lalunya, bagaimana diri kita terbentuk.
Karena kan apa yang membentuk kita sekarang adalah hasil dari masa lalu. Asik. Quotes hari ini guys. Iya. Dan ini tuh membangun perspektif juga dong. Kayak misalnya perspektif aku sama kamu pasti beda dong. Karena kita punya background yang berbeda. Mungkin kalau kita ngelihat suatu masalah, masalahnya sama. Tapi bagaimana kita merespon masalah tersebut, bagaimana kita melihat masalah tersebut pasti akan berbeda, dan setiap orang tuh beda. Even dari keluarga yang sama pun pasti akan punya perspektifnya masing-masing gitu. Berarti social anxiety tiap orang juga bisa beda-beda dong. Maksudnya respons dan juga apa yang terjadi saat terjadi social anxiety bisa beda-beda kah? Bisa Betul. berbeda. Bisa jadi ada yang nganggap itu serius, ada yang nganggap itu kayak Oh iya. oh ya udah gitu. Iya. Kayak Iya. sebenarnya bukan oh ya udahnya itu bukan yang kayak careless atau kayak masa bodoh gitu ya. Tapi kayak Denial. bisa jadi, ya betul, bisa jadi denial atau bisa jadi dia gak mau take it too seriously karena takutnya itu bisa berpengaruh sama diri dia. Misalkan kayak hidup udah susah ya. Jadi kalau Iya. Kalau dipersulit kayaknya agak repot ya. Iya, benar. kalau dipikirin itu lagi malah takutnya ya elah makin hidupku gitu. Iya sih. Cuman susah ya buat jadi kayak Susah. tanda kutip bodo amat gitu loh. Pasti susah. Iya. Dan kita sebenarnya namanya memvalidasi perasaan tuh harus memvalidasi. Tapi bagaimana kita setelah validasi itu? Jadi misal gini, kamu sedih, ya wajar kamu ngalami sedih. Ya nggak apa-apa, rasain aja dulu sedihnya. Tapi gimana caranya kamu mau terlarut nggak sama kesedihan itu, atau kamu mau keluar nggak dari kesedihan itu? Kayak gitu. Kalau misalnya kalau begitu, kalau tanya ke teman bakal bantu gak sih? Kayak tanya pandangan mereka, ini buat mereka gimana? Pandangan terhadap kecemasannya atau bagaimana? Kecemasannya, jadi kita jelasin kecemasan kita ke teman, terus buat mereka gimana? Soalnya kan ada beberapa teman yang malah jawabannya nggak benar gitu kan. Soalnya kadang gitu sih. Oh, pengalaman ini ya. Ini lebih ke curhat nih. Iya, lebih ini curhat nih ya. Oke, boleh. Kalau misal pandangan sih ke orang lain gitu ya, boleh-boleh aja, sah-sah aja. Kita boleh bertanya, bercerita ke orang lain. Tapi mungkin kalau kita diajarin waktu kecil kan kita nggak boleh milih-milih temen ya. Tapi menurutku milih-milih orang itu boleh kok. Karena nggak semua orang, nggak semua kita tuh nggak bisa punya, nggak semua cerita itu bisa diceritakan ke semua orang. Dan gak semua teman itu bisa Menjadi tempat yang benar gitu ya. iya, dan bisa kayak kita jadiin semua role itu kita lempar ke satu orang itu aja gitu. Nah itu sebenarnya bisa aja kalau memang orang itu juga bisa jadi udah childhood friend gitu, atau emang dia udah tahu banget sampai personal life-nya. Tapi balik lagi gitu, kadang role yang kita pengenin, misalkan dia merasa ada social anxiety karena sejak kecil itu sering dicemooh ketika di depan publik gitu. Misalkan dia merasa ingin cari validasi gitu ya, cari validasi ke orang yang notabene-nya nggak pernah mengalami hal kurang mengenakan seperti itu. Itu jadi kayak kurang sesuai aja gitu timingnya. Sama ini sih, kalau kita belajar di psikologi ya, kita diminta untuk mengasih awareness ke orang-orang untuk belajar berempati. Yes. Kenapa kita tidak mau bercerita ke orang? Karena kalau apalagi di Indonesia kulturnya ya, kayak kalau kita cerita nggak ada adu nasib. Iya, betul. Kayak lu mah gitu, gue lebih parah lagi. Gue juga kayak gitu. Iya, jadinya makanya yang selalu ditanamkan itu kalau kita psikoedukasi, mungkin Feli juga kan anak psikologi ya. Iya nih. Pasti Kebetulan kita cutting ini. iya. Jadi kita yang dibangunkan ke masyarakat itu bukan bagaimana mereka mengerti doang tentang social anxiety apa gitu misalnya, tapi bagaimana kita berempati terhadap orang-orang yang mengalami tersebut. Gitu. Oke. Berarti kalau aku coba simpulin dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol adalah social anxiety itu tuh sifatnya individual gitu ya. Maksudnya kayak setiap orang tuh yang dialami beda-beda. Dan juga cara penanganannya bagi tiap orang juga beda-beda gitu ya. Dan kita harus menemukan cara kita menanganinya untuk social anxiety kita sendiri gitu. Bisa sendiri atau ke tenaga profesional. Oh, oke.
Nah, kok oke. mau tanya dong, Yes. kan kita ada yang introvert juga, ada yang extrovert juga kan. Gimana sih kita beda nih? Oh, orang ini ternyata introvert, tapi orang ini ternyata yang benar-benar terlalu social anxiety gitu. Oke. Ini menarik karena menarik sih. sebagai orang yang notabene-nya diklasify sebagai introvert selama 21 tahun terakhir. Ketahuan dong umur ini. Ya ketahuan ya. Ya Nggak udah mau nggak bahas apa-apa. umur deh. Sensitif ya. Sensitif. Oke, Oke, balik ke topik. Jadi sebenarnya beda gitu. Orang-orang nge-stereotype introvert itu kayak dia pendiam, atau dia pemalu, atau dia nggak bisa ngomong di depan orang banyak. Enggak, bukan. Introvert itu gimana caranya orang-orang deal dengan situasinya gitu. Misalkan kayak dia emang lebih suka recharge energi, misalkan dia lebih suka ngelakuin itu sendiri. Kayak kalau ekstrovert kan dia recharge energi dengan ke orang lain gitu. Misal ke sana. Nah, jadi itu bedanya introvert itu dia lebih calm kalau menurutku. Sedangkan kalau social anxiety itu dia lebih terlihat gitu loh. Misalkan dari kalau secara fisik itu kayak mukanya merah, atau dia gemetaran gitu, atau dia kayak keringetan banget gitu ketika lagi di hadapan situasi gitu. Kalau introvert itu kayak sesimpel dia kayak hesitant nih, dia kelihatan kayak hesitant tapi ujung-ujungnya tetap go for it gitu. Jadi orang introvert bisa juga untuk bicara depan umum gitu ya. Bisa. Karena apa ini Ya, agak nabrak. Siapa nih? Agak nabrak. Oke, kalau Hans dulu deh lanjutin. Lanjut. Karena sebenarnya introvert itu bukan berarti dia nggak bisa. Bersosialisasi. Yes, dia bukan berarti tidak bisa bicara di depan orang-orang. Dia cuman dia butuh waktu untuk bisa master itu. Karena dia punya social skills pasti, tapi memang social skills itu kebanting sama yang extrovert. Oke. Gimana sih dia mau tambahin? Oke. Udah siap banget nih buat ngomong nih. Stigma yang terjadi soalnya agak simpang siur sekali ya stigmanya. Introvert kayak pemalu, pendiam gitu. Tapi orang introvert itu masih nyaman untuk bersosialisasi. Dan orang introvert itu bagaimana mereka memulihkan energi mereka setelah bersosialisasi. Aku punya teman yang introvert. Aku ekstrovert. Tapi dia lebih bawel lagi dari aku. Tapi after dia bersosialisasi, dia bawel banget. Dia lebih kayak lebih heboh lagi. Aku udah kayak, wah ini orang gak capek-capek nih gitu kan. Padahal introvert gitu kan. Tapi abis dia bersosialisasi gitu, dia akan bisa mengurung, maksudnya lebih kayak dia akan memulihkan energinya dia kembali setelah bersosialisasi sampai sehari 2 hari. Dia akan sendiri aja di rumah baca buku kayak ngapain kayak gitu. Jadi bukan berarti mereka tidak nyaman untuk bersosialisasi, bukan berarti mereka punya kesulitan berbicara dengan banyak orang. Tapi bagaimana mereka memulihkan energi mereka setelah bersosialisasi. Itu yang poin yang harus di-highlight. Cuman stigmanya yang sering simpang siur gitu. Oke. Tadi aku pengen nanya nih, kayak sehabis bahas tentang introvert dan juga introvert yang mungkin nggak punya social anxiety gitu ya. Aku mau nanya kebalikannya. Kan Cinia tuh ekstrovert ya? Ya. Mungkin ini relate gitu ya sama dunia orang ekstrovert. Ada bisa nggak sih atau ada nggak sih orang ekstrovert yang punya social anxiety? Aceh, aku disclaimer tapi jawabnya. Oke, boleh. Gimana? Karena aku juga belum lulus psikologi S1, jadi kita agak disclaimer dulu, takut ilmu yang aku sampaikan agaknya miss gitu ya. Sejauh ini aku memang belum pernah dengar. Karena kalau aku kan belajarnya sih disordernya kan, gangguannya. Tapi kalau kita ngomongin social anxiety yang kayak tadi yang di awal banget, kayak kecemasan at the moment aja, kalau saat presentasi dan lain sebagainya, itu aku walaupun ekstrovert tetap ngalamin gitu ya. Even udah biasa misal ngomong depan banyak orang, MC gitu ya, tapi pasti ada rasa cemas di awal tuh, ada rasa deg-degan gitu ya, nervous dikit gitu. Yang biasanya yang lebih ke apa yang aku lakukan untuk mengatasi itu adalah
aku kan cari orang sih, nyari support system. Oh, Support systemnya nggak mesti pacar ya teman-teman. oke, disclaimer juga ini. Ya ini disclaimer Oke. masih pacar. Jadi kayak aku ke orang yang aku rasa aku nyaman kayak, aduh gue deg-degan banget nih gimana ya. Aduh udah, ayo oke bisa. Yuk tenangin diri. Tapi berdua gitu kayak aku butuh ada yang Kehadiran nge-counter orang aku. juga gitu Iya, ya? Oh, oke. nge-relaxin lagi. Ya bisa. Ibarat kata kayak orang hamil yang kayak kan harus ada kayak Ayo, ayo tenang pelan-pelan." gitu ya. Pelan-pelan gitu ya. Nah, aku kayak gitu yang kayak ya bisa. Nah, tapi tangan aku udah kayak udah ngerat banget nih ke temen yang lain kayak bisa tapi udah kayak begini. Jadi itu wajar banget. Butuh menurut aku. dukungan. Iya, aku butuh support system nih kayaknya. Nah, biasanya Cici mengalami hal itu tuh kalau misalnya ada kejadian apa? Misalnya bicara depan umum kah? Atau lagi ada kejadian apakah? Oke, biasanya paling sering kalau nge-MC ya. Oh. Dan misalnya kalau MC-nya di audiensnya banyak banget, kayak tiba-tiba ratusan orang, itu aku belum segitunya banget. Baik banget. Serem kebayangkan. Iya. Kebanyakan ya overload Kebanyakan ya. ya. Udah. Misalnya untuk lokasi-lokasi yang baru. Jadi kadang kan tetap ada deg-degan juga, kayak gimana sih cara aku bisa cek ombak audiensnya gitu kan. Jadi kan ada nervous-nya. Jadi kadang aku kayak gimana ini gitu. Deg-degan tuh tetap kayak gitu. Oke. Berarti biasanya kalau lagi nervous deg-degan gitu ya. Deg-degan, gemetar, sampai pengen pipis. Kayak banyak yang relate nih sama ini ya. Iya, Iya, Kayak pengen pipis ya. itu relate banget sih. Oh, relate banget ya Manuel ya. Selalu deh. Selalu deh. Kalau Manuel gimana? Kalau lagi nervous itu gimana reaksinya? Sama sih, kayak palingan ke temen, gimana? Tolong dong, ini gimana yang ini? Ini tolong dong, minimal bantuin dikit dong. Yang panik Manuel, cuman temennya dibikin panik juga nih sama nih Manuel ya. Harus gitu dong, biar paniknya berkurang dikit. Oh, jadi bareng-bareng Ketemu menderitanya dikit. ya. Ngoper ke orang ya. Ngoper gitu ya. Oke. Tapi yang ke toilet itu relate banget sih. Manuel tuh introvert atau extrovert? Terakhir sih kalau yang apa sih yang MBTI? ya yang relate MBTI? itu sih introvert sih, masih introvert. Oh, oke. Jadi walaupun yang satu introvert, yang satu extrovert sama ya, maksudnya kayak mirip ya. Maksudnya kayak sering ke toilet, pengen ke toilet dan juga lain sebagainya. Wah, ini menarik nih. Oke, kebetulan narasumber kita dipilihnya yang satu extrovert, satu introvert gitu ya. Jadi kita bisa lihat dari dua sisi. Gitu. Boleh nih, Ko Hans. Biasa nervous itu kalau ada kejadian apa? Oh, banyak lagi. Oke, kita list. Nah, ada part 2-nya ya kalau Iya, lama part ya. 2 yang pengen tahu Ko Hans itu sering nervous karena apa, boleh ditonton part 2-nya. Wah. Lama nih kayaknya nih. Oke, yang paling buat nervous aja. Sebenarnya kalau aku nggak ada yang terlalu spesifik banget. Jadi kayak bener-bener kalau situasi yang genting ya biasanya ya. Kalau udah tegang banget, let's say kalau sidang gitu. Misalkan Wah, berat nih. Wah, berat. bukan ya. ini bukan Berat ini bukan ini. sidang etik, Itu bukan bukan. deg-degan lagi, Ini jantungnya bukan mau sidang copot etik. ya. Wah, ini. Sidang kayak terlalu berat. Jadi misalkan ya wawancara kerja aja ya. Kebetulan belum lama ini udah mulai sering ya pergi mencari pundi-pundi rencananya gitu. Jadi emang deg-degannya itu karena tiap perusahaan atau instansi yang aku datangin itu pasti nuansanya baru ya. Jadi kayak ini deg-degannya berasa. Terus kayak gimana kalau user kok Asher user atau HR-nya yang kesannya kayak intimidating banget, itu pasti kayak ngerasanya takut gitu kan. Yang dari mukanya udah kayak Bisa begitu. Kayak gue lihat nih bisa dia lolos gitu. Wah. Kayak Takut banget. kayak bukan Banget interview tapi kayak eksekusi. Wah. Serem banget sih. Jadi itu biasa kan dakdikdukser gitu ya. Kayak kencang banget. Itu emang personally mengganggu ya, karena juga takutnya itu juga ngaruh ke confidence-nya. Iya benar. Jadi biasanya emang biasa tuh dari awal tuh udah nge-prep dulu aja gitu. Misalkan ini nggak harus tentang interview, tapi juga misalkan kalian mau
presentasi atau misalkan mau rekaman apapun itu, jadi kayak dilatih dulu aja, dipersiapin sebaik mungkin biar meminimalisir kayak dakdikduksernya itu. Atau kalau itu memang terjadi di hari H yang which is sering kejadian di aku gitu, biasanya emang simpel aja, kayak tarik nafas yang panjang gitu, terus buangnya lama, dan banyak minum air. Tapi itu konsekuensinya tadi sering ke bisa. toilet. Banget ya. Oke, biasanya kalau Hans nervous itu apa sih yang terjadi selain dakdikdukser? Kayak misalnya apakah ada respons fisik lainnya? Kalau dari sejak kecil sebenarnya, jadi ketika ini lagi deg-degan, lagi nervous, bahkan kalaupun lagi nggak nervous, ini tuh sering basah gitu, gampang basah. Aku juga sih kayak gitu. Oh sih ya? Iya, iya benar. Oh Dan relate. Waduh. Oh, jadi ini Setipe maksudnya. Ya, setipe, ya. Oh, Jadi, oke. sebenarnya ini lebih ke fisiologis ya. Ya pokoknya setipe fisik gitu. Atau bukan anak IPA, maaf ya. Kita disclaimer ya teman-teman ya. Ini disclaimer Sebelum lagi. Kalian self diagnose jangan sampai. Jadi ketika lagi gampang nervous atau lagi deg-degan tuh ini gampang banget tiba-tiba basah. Terus juga detak jantung itu lebih kencang banget daripada biasanya gitu, kayak bener-bener orang aja bisa denger tuh itu sekencang itu, deg 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 gitu, kayak abis lari dari GBK gitu kan. Udah kerasa Contohnya. kayak gitu. Oke. Terus juga yang biasa kelihatan juga nggak mau keringetan, kayak mungkin lebih dari, karena kalau aku tuh caraku tuh kayak mondar mandir, kayak mondar mandir tuh kayak nggak ada tujuan, yang penting mondar mandir biar nggak Iya. gugup. Sama. Mencari distraksi ya. Iya, jadi Iya, kayak itu satu cara buat yang minimalisir rasa tegang juga. Cuman itu jadinya kelihatannya keringetan gitu, disangkanya kan kayak lo kenapa gitu. Kok tiba-tiba basah ini? Mondar mandir kayak setrika Kayak gitu abis kan. lari maraton keringetnya gitu. Oh, oke. Jadi beda-beda ya Beda-beda. tiap orangnya. Kalau aku sih tadi kan sama Kohans kan. Biasanya selain dakdikdukser, tangan aku juga basah. Dan juga sering pakai tisu. Iya gak sih kok? Iya. Iya kan, sering pakai tisu. Kadang-kadang kalau misalnya lagi nervous tuh kayak suka umpul-umpul tisu ataupun gini-gini tisu supaya tangannya nggak gitu basah. Betul. Gitu. Tapi kalau biasa aku tuh cara menanggulanginya gitu ya. Bisa aku selain mempersiapkan dengan baik sebelumnya itu biasa aku doa sih. Ah, Ya benar kan? banget. Ya. Iya. Nggak tahu kenapa ya. Abis doa tuh biasa langsung tenang. Benar. Tanda kutip. Aku juga Tanda nggak bisa jelasin nih gimana ya, kayak tenang bukan kayak langsung kayak oh tenang gitu. Cuman lebih Better calm lah ya. gitu ya. Aku bisa lebih better sih. Dan aku juga ngalamin sih, maksudnya kayak lebih bisa berpikir jernih, lebih bisa menghadapi situasinya dengan lebih baik lagi, sama tarik nafas sih biasanya. Oh, oke. Nih, biasa tuh kalau misalnya di internet anak-anak psikologi tuh punya banyak tips and trick gitu ya. Ada nggak Apa? sih tips and trick Tips and tricks buat ini Tips social and trick anxiety. ini. social anxiety gitu misal? Ada nggak sih kayak tips and trick gimana caranya pernafasannya mungkin atau kayak harus ngapain gitu? Oke. Mungkin bisa ambil waktu sendiri dulu kali ya. Tapi itu responnya beda-beda ya. Kayak tadi kan kalau aku sama Vanuel kan suka kita nyamperin orang ya. Orang. Masa kita panik sendiri ya? Jangan Paniknya dong, yang lain juga berjamaah sekalian. dong. Kan nggak afdol ya. Ini mah namanya mempengaruhi orang lain supaya nervous juga nih ya. Atau bisa pakai teknik nafas, aku diajarin dosenku gini. Jadi kita nafas kalau pakai jari. Jadi kita gini. Pakai jari. Iya, kita coba ya. Coba. Misalnya. Coba kita cobain. Coba kita Oke. uji coba. Teman-teman di rumah juga cobain ya. Ya, kita coba ya teman-teman ya. Langsung. Jadi ini jari kita. Jadi kalau kita naikin ke sini, berarti itu kita tarik nafas. Kalau kita ke sini, berarti kita buang. Jadi kayak gini. Aku contohin. Terus Pakai hidung atau pakai mulut? Di pakai bisa, biasanya sih nariknya pakai hidung, buangnya pakai mulut perlahan. Kayak gitu. oke. Kita coba. Ya, 1, 2, 3.
lebih enak. Iya sih. Sure, iya sih. Dan sebenarnya itu tuh bisa digunakan karena biar pola nafasnya sama dulu nih. Kan kayak kan yang bikin kita panik kan kita panik gitu ya, karena deg-degan ya. Jadi kalau tadi kita pakai metode tarik nafas, buang, atau teman-teman suka kayak inhale, exhale gitu ya. Itu supaya at least ritmenya benar dulu. Ritmenya benar. Terus kalau udah nafasnya udah benar, udah kalau nafasnya udah benar berarti detak jantungnya udah lebih membaik toh, lebih tenang. Jadinya mulai bisa lebih berpikir jernih, lebih bisa menghadapi situasi lagi gitu. Oke. Menarik ya. Ternyata ada Baru teknik tahu ada nafas begini-gini. pakai Pakai tangan pakai gitu tangan ya. doang. Tangan doang gitu ya. Kira sesuatunya sophisticated terus gimana gimana. Iya. Sebenarnya masih banyak lagi tapi itu yang kayak paling mudah untuk teman-teman coba. Oke. Kalau dari Kohans ada nggak tips and trick atau gimana sih cara-caranya? Ini sebenarnya kalau dari sudut pandangku ya, kayak yang paling simpel dan yang paling krusial juga, paling penting juga. Kalian perlu tahu dulu gitu situasi apa aja yang kalian ngerasa tiba-tiba tuh kalian tiba-tiba gampang panik di situasi itu. Kalian gampang ngerasa takut dijudge, kalian gampang merasa takut ini diliatin orang-orang nih gitu kan. Karena ya balik lagi sosial gitu. Banyak orang yang terlibat di situ, jadi kayak takutnya di situ. Itu sebenarnya tricky sih, karena gak semua situasi itu terjadi sama persis setiap hari. Tapi yang penting teman-teman bisa coba pahamin dulu aja patternnya gimana, alurnya gimana sih. Jadi kayak misalkan ini tiap disuruh maju dadakan gitu ya, atau misalkan tiba-tiba disuruh ya jawab pertanyaan dadakan dari guru atau dosen gitu. Itu apa sih? Kok kayak pengalaman pribadi ya? Ini curhat ya jadinya ya. Kita bukan bisik lagi nih. Iya, jadi misalkan itu paling simpelnya. Jadi kayak ini patternku. Aku tau ya antisipasi dari sebelum kelas gitu. Jadi misalkan kayak udah coba belajarin dulu apa yang bisa dipelajarin, kayak materi buat di hari itu. Terus juga sebelum kelas juga take a deep breath kayak teknik tadi contohnya. Terus juga yang penting lepasin aja sama teman-teman di sekitarmu gitu. Jadi intinya jangan nge-keep sendiri aja kalau memang lingkungan kalian masih peduli sama kalian gitu lah. Oke. Nextnya Vanuel mau kayak kenapa tuh Van? Kenapa tuh pengen ini nih? Saya merasanya Tenang ya, lebih tenang yang kita di sini ya. iya. Nah, gimana kan kita udah bahas nih kan udah banyak hal. Nah, sekarang mau tanya dong, gimana sih remaja tuh ya bisa mulai melatih keterampilan berbicara mereka pelan-pelan, bersosialisasi mereka, terus membangun koneksi sosial antara satu dengan yang lain tanpa merasa kewalahannya itu. Menarik. Mungkin kayak karena remaja tuh udah aware nih sama social anxiety, mereka tuh jadi takut buat kayak malas lah untuk presentasi ke depan umum ataupun presentasi ke depan, ntar juga yang ini lebih bagus, atau enggak misalnya kayak ntar cemas, ntar panik, ntar nggak bisa makan lah, ini ntar pusing gitu jadinya. Oke. Jadi berarti pertanyaannya adalah bagaimana mengatasi dan gimana caranya supaya nggak kewalahan selama prosesnya. Proses memperbaikinya. Oke. Kalau komunikasi mungkin belajar berkomunikasi dengan 1-2 orang dulu kali ya. Mungkin bisa kan kalau anak-anak kalau remaja-remaja gitu ya. Oke, so tua gitu ya. Kalau remaja-remaja kan pasti kisarannya kan berarti masih kuliah, masih sekolah gitu ya. Masih ada kerja kelompok dong pastinya. Jadi bisa mulai dari situ melatih komunikasinya. Terus kalau aku tuh kadang suka ngomong sendiri di kaca. Jadi aku kayak iya. Kalau aku mau nge-MC gitu ya, aku biasa ngomong sendiri. Atau kalau aku mau presentasi,
aku nganggep aku bisa kacaan, atau kayak aku nganggep ya aku lagi ngomong aja gimana sih, bagaimana situasi kalau aku lagi mau presentasi gitu, presentasi akan seperti apa dan apa yang harus aku sampaikan. Jadi dengan persiapan yang udah matang, terus udah sering dilatih juga, lama-lama kan kita terbiasa ya. Jadinya ya karena kan yang kadang bikin kita nervous adalah karena aduh gue tuh pernah belibet nih ngomongnya, Iya, atau pernah salah kalau iya nggak. atau kayak duh kenapa ya kata ini keluar, duh gue jadi malu gitu kan. Jadi kalau udah di rumah atau udah dipersiapin dulu, udah ngomong dulu sendiri, jadi kan kadang kalau kita lagi ngomong kita kayak iya kata ini nih bisa diganti ini nih gitu. Jadi belajar komunikasinya di situ. Terus kalau belajar sosialnya tadi dari kerja kelompok, atau kalau misalnya kalau enggak gimana cara ngekewalahannya, menurutku mencari orang yang tepat sih. Yang tepat. Iya, jadi orang yang tepat tuh bukan cuman buat nyari jodoh ya, tapi dalam pertemanan juga kita harus nyari orang yang tepat. Karena nggak kayak tadi ada teman yang tidak suportif, ada teman yang menganggap kita saingan, tapi ada teman juga loh yang mau berempati, yang mau support. Jadi dengan kita punya lingkungan yang tepat gitu ya, kita nggak akan ngerasa capek, energi kita nggak akan terkuras habis sih menurutku. Karena aku seorang ekstrovert aja, ini disclaimer ya, aku sebenarnya nggak mau stereotip ekstrovert introvert, tapi itu cara mudah untuk menyampaikannya ya. Aku sebagai orang yang ngambil energi dari banyak orang aja, aku bisa ketemu orang, aku bisa capek karena ternyata wah kayaknya nggak klik nih gitu. Bagaimana caranya dia malah bikin serap energiku tuh keserap sama dia dan malah capek. Makanya itu yang bikin capek, bikin kewalahan. Tapi kalau kita ketemu orang yang tepat nih, kita berkomunikasi dengan orang yang tepat, kita bakal let it flow aja kan pasti. Kayak kita sekarang let it flow aja. Aku nggak tahu sih ya kalian gimana, tapi kayak itu bisa mengurangi kewalahan. Dan kalau misalnya bener-bener udah kalau social anxiety disorder gitu, atau yang udah punya gangguan yang emang udah ekstrim banget, ya pastinya coba take a moment aja sih menurutku. Jangan terlalu dipaksain. Kayak tadi kan aku bilang validasi perasaan tuh tetap perlu. Jadi kita take a moment, menyendiri dulu nggak apa-apa, kita jedain. Dan dengan kita take a moment, kadang kita malah jadi bisa merefleksikan diri kita. Jadi kayak oh ternyata cara-cara yang sudah dilakuin ada yang works, ada yang tidak works. Apa yang harus gue lanjutkan, apa yang harus gue berhentikan, kayak gitu. Berarti kita harus tanda kutip menganalisis social anxiety kita gitu ya. Mengenal diri. Mengenal diri sih. Lebih paham lah diri kita gimana. Betul. Oke. Buat kok gimana kok? Kalau aku sendiri ngerasa yang penting tuh Oke, mikir dulu bentar ya. Di sini kan konteksnya karena remaja itu lagi gacornya berteman ya. Kayak temennya tuh di mana-mana tuh, bisa di sekolah ada, di gereja juga ada, bisa jadi di lingkungan sekitarnya, di perumahan itu ada. Nah, dari sekian banyaknya orang-orang itu pasti ada 1-2 yang menonjol banget, yang mengerti kita banget nih. Jadi tuh aku ngerasa kalau memang kedua belah pihak itu bisa saling ngebantu buat improve each other gitu, ya kita bisa kayak jadiin mereka as a role gitu buat improve diri kita. Misalkan berkomunikasi gitu kayak, atau dalam konteks ini ngekspresiin perasaan kita. Kita bisa ngandelin orang yang kita udah percaya itu. Jadi dari situ perlahan-lahan juga bisa ke orang lain. Terbayar balik lagi ke kenyamanan masing-masing juga. Tapi kayak kita dengan punya 1 atau 2 orang yang bisa kita andelin buat ekspres atau validasi perasaan kita, itu juga buat kita nggak terlalu mendem lagi gitu. Ya balik lagi, mendem itu tidak baik ya. Kita juga yang capek gitu, mendem ini terus gitu tiap hari gitu. Dan itu bisa bangun kepercayaan diri sih. Karena kan yang bikin kadang kita nggak percaya diri adalah saat kita takut kena judge dari orang lain. Jadi kalau kita merasa diterima, jadinya bisa ngebangun mulai dari kepercayaan diri kita gitu. Ceritain ke orang berarti ya. Ya boleh. Boleh. Terus kita barengan ya. Boleh.
sebenarnya tergantung tiap orang juga kali ya, beda-beda ya tiap orang ya. Karena ya balik lagi, tidak semua orang itu cara responnya sama, tidak semua orang itu paham seluk-beluk yang kita rasain. Yang penting kita udah sempet, yang penting kita berani coba aja dulu gitu untuk express, oh ini itu gitu. Ternyata responnya begini, ya udah kita nggak ke itu lagi, ke orang itu lagi. Jadi kayak lebih ke ya coba-coba aja gitu. Dulu berarti ya. Jangan diam aja. Betul. Jadi kayak kunci berproses itu adalah mulai mencoba aja dari sekarang. Asik. Jadi Mencoba dari Quotes-nya banyak ya. Banyak yang di sini ya. Sama ini sih aku ada satu, kalau teman-teman tahu 1% podcast, dia tentang psikologi juga. Jadi dia selalu bilang 1% setiap harinya, dan menurut aku itu benar banget. Kayak kita tuh nggak mesti berubah tiba-tiba langsung 90 derajat gitu ya, capek banget. Susah ya. Ya mungkin di awal, apalagi kayak awal tahun, kayak wah awal tahun aku mau New seperti Year, ini. New Me. Iya, New Year, Aku mau New jadi Me gitu. begini. Iya kan? Iya sih, At the benar. end kita bakal capek sendiri di bulan-bulan awal, jangankan sampai Maret. Sampai Januari akhir aja belum tentu bisa dilakukan lagi, karena perubahannya banyak banget. Badan kita juga shock dong pastinya. Tapi dengan 1% setiap harinya, seminggunya ada berapa persen? 7%. Sebulannya berapa? Setahun itu berarti ada berapa banyak perubahan yang udah kalian alami gitu. Jadi 1% setiap harinya lebih baik dibandingkan nothing. Oke. Jadi kita dapat banyak banget quotes dan juga kayak istilahnya fun fact di sini gitu ya. Nanti harus ditulisin tuh. Iya, kita catat ya teman-teman ya. Ini penting nih. Karena jadi footage TikTok ya. Iya, foto TikTok boleh juga nih. Oke. Aku coba untuk ngerangkum pembicaraan kita pada hari ini gitu ya. Pertama, bagi teman-teman yang ada di rumah yang mungkin ngerasa, oh kayaknya aku punya social anxiety nih, atau juga relate sama obrolan kita pada hari ini, ingat untuk gak self-diagnose gitu ya. Boleh nih untuk datang ke tenaga profesional, baik psikolog ataupun psikiater. Banyak kok yang bisa kita cari melalui media sosial, ataupun bisa tanyain juga ke kita di sini gitu ya. Oke. Nah, lalu di sini yang bisa kita simpulkan adalah social anxiety itu tuh bersifat individual gitu ya. Tiap orang tuh punya social anxiety berbeda-beda, level-levelnya ataupun juga cara kita untuk menanganinya. Dan di sini yang kita perlu tahu adalah kita harus bisa mengenali diri kita sendiri untuk bisa mencoba untuk menangani social anxiety kita. Betul? Betul. Mohon dikoreksi ya kalau saya Iya, salah nih ya. oke. Takut juga nih gitu kan. Oke. Nah, di sini ada beberapa tips and trick yang diberikan sama Cinia sama Ko Hansel, kayak teknik pernafasan, kemudian take a deep breath, dan iya betul, udah dicontohin sama Manuel. Dan juga kayak untuk merefleksikan kembali dan juga take your time untuk memikirkan yang mana sih yang harus kita lakukan, yang mana sih yang harus kita pikirkan dan juga kita cemaskan gitu ya. Oke, mungkin dari Manuel ada tambahan? Kalau dari aku sih, dari dengar-dengar kita harus berani mencoba. Betul. Jangan diam saja. 1% tiap hari. Iya. Tiap hari. Satu Oke. tahun banyak lah. Jadi Iya, oke. Banyak. Nah, sebelum kita tutup podcast kita pada hari ini, karena lumayan lama juga ya hari ini gitu ya. Oke, ada nggak sih kata-kata mungkin penyemangat atau mungkin penutup dari Nah, Cinia dan coba. juga Ko Hansel gitu ya? Kalau kita nih, keren banget. Coba dulu, Van. Siapa ya? Cina dulu. Boleh. Oke, kalau dari aku penyemangat ya. Boleh. Buat teman-teman, jangan pernah ngerasa sendiri pastinya. Setiap orang tuh ngalamin kok rasa cemas, setiap orang pasti ada di momen khawatir gitu, itu wajar, dan memvalidasi perasaan tersebut tuh nggak apa-apa. Bagaimana kalian berproses, itu punya caranya masing-masing. Jangan terlalu terpaku dengan proses orang lain. Setiap orang punya prosesnya masing-masing, dan setiap orang punya caranya masing-masing untuk berproses. Jadi temukan jalan kalian sendiri, temukan apa yang membuat teman-teman nyaman, dan jangan pernah takut untuk mencoba. 1% setiap harinya. Oke. Oke. Buat teman-teman yang di rumah khususnya, aku bukan cuman sih, aku mau remind kalau apa yang dirasain dalam situasi tertentu tuh wajar,
dan memang bisa terjadi gitu. Jadi kayak it's bound to happen juga, tapi yang aku mau bilang di sini ekspresiin aja, ya jangan merasa mau menolak perasaan itu atau denial. Jangan kepikiran untuk yang kayak menghindarin dari perasaan itu, karena itu bukan jalan keluarnya gitu. Menghindar juga perasaan itu tetap ada aja kan, balik lagi. Jadi ekspresiin aja selama kalian masih bisa ngeekspresiin sesuatu. Terus juga dan ya Terus juga agak salah nih Ini kayaknya nih. momen-momen nervous juga. nervous nih ya. Oke. Dan juga kalau build up buat diri kalian yang lebih baik ke depannya tuh nggak harus jebret tiba-tiba besok berubah gitu. Karena kalau ya berkaca dari ceritaku juga, aslinya tuh dulu nggak bisa, dulu tuh lebih parah dari ini sebenarnya malah. Jadi tuh, tapi aku selalu coba untuk berangsur-angsur, nggak kayak satu hari gitu. Karena balik lagi, semua orang itu, aku percaya semua orang itu punya pace-nya sendiri, punya kecepatannya sendiri, alurnya sendiri. Percaya aja sama alur kehidupan kalian, jangan merasa melihat kehidupan yang orang lain atau alur orang lain yang lebih bagus gitu flow-nya, kalian jadi merasa ingin kayak mereka secepat mungkin. Hidup itu bukan lomba ya guys. Hidup itu bukan lomba teman-teman. Jadi percaya aja sama kecepatan kalian, karena dengan kalian yakin sama diri kalian, kalian lebih bisa untuk mulai build up diri kalian dengan lebih baik lagi gitu. So, trust your own pace. Karena ini dunia kamu, bukan dunia mereka. Wah, keren banget ya narasumber kita ya hari ini ya. Terasa banget. Aduh. Oke, kita sudah mencapai penghujung podcast kali ini. Aku mau terima kasih banget Terima kasih. pada Cinia, Terima Mako kasih, Ansel, Ko Ansel. menjadi narasumber. Terima kasih juga para co-host. Terima kasih juga, Mas. Oke. Balik lagi, jumpa lagi di next episode of Bisik. Bincang-bincang Bincang-bincang seputar seputar iman iman Kristen. Kristen. Dadah.